Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Salim bin Muhammad Al-Kaf. Kita sudah sampai di pelajaran Babul Mashi 'alal Khuffain. Ini adalah bab tentang mengusap dua khuf. Apa itu khuf? Khuf itu kalau bahasa kita bisa mungkin kayak sepatu, tapi bukan sepatu sebenarnya. Kayak supaya mendekati pemahaman terlebih dahulu, ya anggap aja dulu kayak sepatu. Nah itu. Khuf itu adalah sepatu lah biasanya. Tapi bukan sebenarnya. Nanti kita lihat apa itu khuf. Khuf itu seperti sepatu yang dipakai di kaki. Nah, apa tujuan pembahasan khuf ini? Pembahasan khuf ini nanti terkait tentang wudu. Jadi orang kalau pakai khuf atau pakai istilah kayak sepatu gitu, dia pasang di kakinya, nanti boleh dia ketika wudu nggak dilepas itu sepatunya. Ketika basuh kaki nggak dilepas, tapi cukup diusap sepatunya itu tanpa harus mengalirkan air. Nggak sampai basah sepatunya, kakinya juga nggak basah, nggak perlu dilepas. Nah itu maksudnya di sini pembahasan, ada pembahasan seperti itu. Tapi mungkin ini memang jarang terjadi di kehidupan kita dan juga jarang kita praktekkan. Cuma ya untuk ta'abbudi saja, untuk membahas ilmu, sekedar membahas pelajaran ilmu, walaupun jarang kita temukan di kehidupan kita. Karena memang seperti itu fikih ini. Ada pembahasan-pembahasan yang tidak terjadi di kehidupan kita, seperti kayak terjadi, bisa aja terjadi, cuma jarang. Atau misalnya kayak bab budak. Di dalam fikih ada bab budak, itu kan sudah nggak ada sekarang yang seperti itu. Cuma dibahas juga oleh para ulama ya untuk mengambil berkah, yaitu menyalurkan ilmu agama ini supaya tetap terus tersalurkan sampai hari kiamat, begitu. Nah, kita bahas sekarang babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap khuf. Al-khuffani libasun fir rijli yasturu jami'al qadami ma'al ka'bain. Khuf itu artinya, khuffani artinya dua khuf, kan kaki kita dua, berarti dua. Khuf itu artinya pakaian di kaki, pakaian yang ada di kaki, yang menutup semua mata kaki, yang menutup kaki bersama mata kakinya. Jadi dia itu tertutup sampai mata kakinya. Muttakhadun min jildin aw ghairihi. Dia terbuat dari kulit atau bisa juga selain kulit. Intinya yang pasti dia menutup mata kaki dan tidak tembus air dan kuat dipakai untuk berjalan. Begitu. Bukan kaos kaki juga. Kalau kaos kaki tembus air. Sepatu kita juga itu kan tembus air, sepatu yang biasa itu. Mungkin kayak sepatu boot baru dia nggak tembus air. Nah, bisa yang seperti itu dibilang khuf juga mungkin. Nanti kalau mau lihat lebih jelasnya, khuf itu nanti ada gambarnya, cari di Google khuf gitu, ada nanti muncul. Walubsul khuffain minas sunani sabitati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menggunakan khuf ini adalah bagian daripada sunnah yang ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mempraktekkan hal yang sama. Pernah mempraktekkan di dalam bab ini. Wa qala Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una sahabiyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi wa huwa rukhsatun fil wudu' la fil ghusli. Dikatakan, berkata Imam Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan telah meriwayatkan kepadaku 70 sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, mengusap dua khufnya, artinya tidak membasuh kakinya ketika wudu, ketika pakai khuf, tapi diusap. Dan khuf ini adalah rukhsah, keringanan yang diberikan di dalam syariat kita kepada kita di dalam hal wudu. Tidak perlu melepasnya. Tapi ketika mandi harus dilepas.
Ini cuma keringanan di saat wudhu, bukan di saat mandi. Mandi di sini dikatakan adalah mandi wajib ya, bukan kita bicara mandi sunnah. Tidak ada pengaruhnya kalau mandi sunnah pakai khuf atau tidak. Kemudian masalah. Ayyuhumal afdal? Yang mana yang lebih bagus? Al-mashu alal khuffain am ghusl rijlain? Yang mana bagusan? Kita mengusap khuf atau membasuh kaki? Nah, kan boleh saja kita pakai khuf itu. Nah, seandainya kalau mau basuh kakinya juga boleh-boleh saja, atau mau mengusap boleh-boleh saja juga. Tapi yang mana kira-kira kalau kita sudah pakai khuf yang bagusan? Apakah kita lepas sepatu kita kemudian kita basuh kaki, atau tidak usah dilepas, cukup diusap saja di atas khuf itu? Mana yang lebih bagusan walaupun walaupun boleh pakai khuf itu? Nah, al-afdalu ghuslur rijlain li'annahu al-aslu illa fi suratain. Yang paling bagus tetap buka saja sepatunya, buka saja khufnya, kemudian dibasuh kakinya. Jangan tidak dibasuh, jangan diusap khufnya. Itu yang lebih bagus. Tapi tetap boleh saja kalau ada orang yang tidak mau lepas sepatunya, cukup dia usap khufnya. Nah, itu bisa juga seperti itu, tapi lebih bagus diusap. Tapi nanti kita lihat ya, ada syaratnya juga orang boleh mengusap khuf itu. Tidak semata-mata dia pakai sepatu boot misalnya yang melewati mata kaki itu dan tidak tembus air, kemudian seenaknya mengusap kaki, mengusap khufnya tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Nanti ada syaratnya, nanti kita lihat. Makanya belajarnya harus tuntas. Jadi membasuh kaki itu lebih bagus dibandingkan mengusap. Walaupun mengusap khuf boleh. Illa fi suratain, kecuali di dalam dua gambaran. Di dua keadaan. Pertama, liman yashukku fi jawazil mashi ay dalilihi. Pertama, bagi orang yang ragu tentang kebolehannya mengusap khuf. Dia ragu. Masa ya? Oh, saya baru tahu ini. Ternyata boleh kita kalau pakai sepatu nggak dilepas sepatunya waktu duduk, cuma diusap saja. Tapi masa kayak begitu? Dia ragu. Bagi orang yang ragu seperti itu, supaya menghilangkan keraguannya itu, karena ini juga sunnah Nabi, ya sudah, usap saja. Bagi dia bagusnya mengusap khuf. Begitu. Yang kedua, waliman wajada fi nafsihi karahiyatan mashi fal afdalu lahu huna al-mashu. Bagi orang yang kedua, bagi orang yang di dalam dirinya itu ada perasaan tidak suka mengusap khuf, maka bagi orang itu bagusnya adalah mengusap khuf. Nanti dikhawatirkan dia tidak suka kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagi orang yang seperti itu ada perasaan tidak suka mengusap khuf, bagusnya dia mengusap khuf bagi dia. Nah itu pengecualian bahwa membasuh kaki itu lebih bagus kecuali di dalam dua orang tadi itu. Maka bagi dua orang yang seperti tadi itu, bagusnya dia mengusap khuf, tidak membasuh kakinya. Beda ya membasuh sama mengusap. Kalau mengusap artinya mengusap itu tanpa ada air yang mengalir. Kalau membasuh ada air yang mengalir. Begitu. Kemudian ahkamul masih alal khuffain khamsatun. Ada 5 hukum mengusap khuf. Nanti kita lanjutkan sampai di sini dulu. Allah Subhanahu wa taala.